Halo, apa kabar Wong Kitokolo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Rizka Silviana. Siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Rabu 25 September 2024. Sajian utama hari ini antara lain, KPU lakukan penetapan nomor urut paslon kepala daerah. Tugas gabungan gelar tes urin penghuni lapas. Polisi razia pemalak di Simpang Nilakandi. Pemirsa, inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali berita pertama, pemirsa. KPU Kota Palembang menggelar rapat pleno terbuka dengan agenda pengundian nomor urut calon wali kota dan wakil wali kota Palembang. Fitri Nandri yang diusung 4 partai besar seperti Nasdem, PAN, PKB, serta Perindo dapatkan nomor urut 1. Sejarah nomor urut 1 pada Pilkada 5 tahun lalu, Fitri menang. Usai jalani beberapa tahapan pencalonan wali kota dan wakil wali kota Palembang, dan didapatkanlah 3 calon wali kota dan wakil wali kota Palembang yang nantinya akan bertarung pada Pilkada November mendatang. Tepat pada tanggal 23 September 2024, KPU Kota Palembang menggelar rapat pleno terbuka dengan agenda pengundian nomor urut calon wali kota dan wakil wali kota Palembang tahun 2024. Fitrianti Agustinda dan Nandriani Oktarina pun mendapatkan nomor urut 1. Menurut Fitrianti Agustinda, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai wakil wali kota Palembang, nomor urut 1 merupakan nomor yang pernah mengukir sejarah. Karena dengan nomor itu pernah mengantarkan Harno Joyo dan dirinya memenangkan pesta demokrasi 5 tahun lalu. Dan angka keberuntungan tersebut kembali diraih di tahun ini, dan dirinya optimis akan memenangkan pilkada tahun ini. Ya, ini berkat doa masyarakat Kota Palembang. Tadi sudah kita pengambilan nomor wali kota dan wakil wali kota Palembang. Alhamdulillah kita mendapat nomor 1. Mudah-mudahan dengan nomor 1 ini kita betul-betul bisa mempersatukan banyak hal, mulai dari etnis, mulai dari kebudayaan, mulai dari masyarakat dan hilir. Intinya membangun Kota Palembang. Dan insya Allah bisa mengukir sejarah kembali ya. 5 tahun yang lalu saya dan pasangan juga dapat nomor 1. Ini saya dan pasangan insya Allah menjadi nomor 1 di Kota Palembang. 1, 2, 3 itu mengambil tabung yang sudah kita sediakan dan dibuka. Mungkin rekan-rekan sudah tahu nomor urut 1 itu Fitrianti Nandriani, nomor urut 2 itu Ratu Dewa Prima Salam, nomor urut 3 itu Yuda Pratomo. Dan sebelumnya euforia dari para supporter ketiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palembang ini begitu besar. Musik serta teriakan bersahut-sahutan menggema di area kantor KPU Kota Palembang. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Oku Timur menggelar rapat pleno pengundian nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Oku Timur pada Senin 23 September 2024 kemarin. Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Oku Timur secara resmi akan berlangsung secara head-to-head, dikarenakan pilkada di kabupaten tersebut hanya diikuti 2 pasang calon yang masing-masing paslon Lanosin Yuda yang akan beradu taktik politik melawan pasangan calon Ferry Herli. Tepat pada tanggal 23 September 2024 kemarin, KPU Kabupaten Oku Timur menggelar rapat pleno terbuka pengundian nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Oku Timur. Dalam pengundian tersebut, pasangan Lanosin Yuda mendapatkan nomor urut 1, serta paslon Ferry Herli mendapatkan nomor urut 2. Menyatakan bahwasanya kemenangan adalah milik rakyat. Dari itu saya berharap kepada rakyat tolong bantu saya agar supaya angka 1 ini adalah sebagai simbol kemenangan tersebut. Kan cuma Allah yang tahu. Tapi kita berikhtiar, berusaha yang terbaik. Insya Allah dengan hati dan jiwa yang tenang, pikiran yang baik, hati yang bersih, insya Allah Tuhan akan meridhoi kemenangan. Sementara terkait kampanye, Ketua KPU Kabupaten Oku Timur menyampaikan untuk kampanye ada sebanyak 28 titik dari 20 kecamatan yang sudah ditetapkan. Titik kampanye kalau tidak salah ada sekitar 28 titik ya dari 20 kabupaten 20 kecamatan ya, mohon maaf. Ya. Lebih kurang ada 28 titik kampanye.
Dari Oku Timur, Jatmiko Francisco, iNews melaporkan. Setelah menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Musirawas Utara untuk pemilihan kepala daerah serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum Muratara pada hari Senin kemarin menggelar pengundian nomor dan penetapan nomor urut paslon. Dari hasil pengundian, pasangan HM Syarif Hidayat dan Gusti Rohmani mendapatkan nomor urut 1. Pasangan Devi Suhartoni dan Junius Wahyudi mendapatkan nomor urut 2. Sedangkan pasangan Firsa Lakoni dan Efriansyah mendapatkan nomor urut 3. Kegiatan pengundian tersebut dihadiri oleh Ketua KPUD Muratara Herianto, Komisioner Sekretaris KPU, Ketua Bawaslu Muratara Hoirul Alamsyah, serta berbagai unsur Forkopimda seperti Kapolres Muratara dan Dim 0406 MLM, Kajari Lubuk Linggau, Kasatpol PP, dan Kepala Kesbangpol. Hadir pula para pasangan calon beserta para simpatisan dan partai pengusung. Penetapan ini merupakan langkah penting menjelang pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Salah satu pasangan Bupati dan Wakil Bupati Muratara Devi Suhartoni Junius Wahyudi berkomitmen akan menghadirkan kontestasi Pilkada 2024 riang gembira, rukun, damai, dan tentram. Masing-masing paslon dan kita sama-sama bersyukur hari ini Devi dan Yudi alhamdulillah mendapatkan nomor urut 2 yang mencerminkan 2 periode dan lanjutkan pembangunan menuju Muratara Ilok. Amin. Pengundian nomor urut paslon dilaksanakan di kantor KPU Musirawas Utara di Jalan Lintas Sumatera Desa Norman Baru. Dari Musirawas Utara, Sudirman, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Muara Enim melakukan pengundian nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati dihadiri Forkopimda. KPUD Muara Enim melaksanakan tahapan Pilkada tahun 2024 dengan melakukan pleno terbuka, pengundian nomor urut pasangan calon di mana sebelumnya sudah dilakukan pleno tertutup penetapan pasangan calon. Dalam pengundian nomor urut paslon, Alsinta yang merupakan pasangan yang diusung oleh Perindo, Demokrat, PAN, PKS, dan Hanura, ini mendapat nomor urut 1 dalam pengundian. Sementara itu pasangan Edison Sumarni mendapatkan nomor urut 2. Kemudian pasangan Nasrun Umar Lia Anggraini mendapatkan nomor urut 3 dan Ramlan Hol dan Ropi Alex Chandra mendapatkan nomor urut 4. Pelaksanaan pengundian yang ikut dihadiri para pendukung masing-masing calon ini riuh dengan yel-yel tiap pasangan. Ketua KPUD Muara Enim Rohani mengatakan, pelaksanaan pleno penetapan nomor urut berjalan lancar. Selanjutnya dirinya menghimbau kepada masing-masing calon agar tetap menjaga kondusivitas dan para paslon sudah bisa mensosialisasikan pencalonan mereka. Untuk hari ini yaitu tanggal 23 September 2024 kita telah melaksanakan pengundian nomor urut dan penetapan pasangan calon yang mana telah kita saksikan tadi bersama-sama yaitu berjalan aman, lancar, dan sukses yang mana untuk 4 pasangan calon itu sudah ada nomor masing-masing. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan yang diusung Partai Perindo Herman Deru Ciujang mendapatkan nomor urut 1 dalam rapat pleno terbuka pengundian yang digelar di kantor KPU Sumsel Jakabaring, Palembang. Partai Perindo, partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap mengantarkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumsel, Herman Deru Ciujang dalam rapat pleno terbuka pengundian nomor urut Senin malam. Dalam kesempatan itu, pasangan Herman Deru Ciujang mendapatkan nomor urut 1. Kemudian Edi Santana Putra Rizky Aprilia mendapatkan nomor urut 2. Dan Mawardi Yahya RA Anita Nuringhati mendapatkan nomor urut 3. Herman Deru yang merupakan gubernur sebelumnya bersyukur mendapatkan nomor 1 karena baginya nomor 1 melambangkan kekompakan, kebersamaan, soliditas demi menuju kemenangan. Semangat nomor 1 ini akan diperkenalkan ke masyarakat tentu dengan pendekatan sesuai adat dan budaya masyarakat. Ia mengharapkan seluruh tim dan pendukung menjaga semangat ini terus menyala. Hal senada disampaikan Ketua DPW Perindo Sumsel Februar Rahman. Menurutnya angka 1 ini pertanda kemenangan yang dapat mengantarkan Herman Deru kembali menjadi pilihan rakyat memimpin Sumsel di periode keduanya. 1 adalah melambangkan kekompakan, kebersamaan, soliditas, dan kemenangan. Mudah-mudahan semua tim semakin semangat untuk dapat berjuang meraih kemenangan itu dengan menyatukan semua pikiran dan langkah. Dan pasangan calon Herman Deru dan Ciujang
pasangan yang diusung oleh Partai Perindo mendapat nomor 1. Nah, nomor 1 ini mungkin pertanda bahwa dia akan menjadikan orang kembali jadi orang nomor 1 di Sumatera Selatan. Usai pengundian nomor urut paslon, KPU Sumsel langsung mendeklarasikan pemilu damai. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Petugas gabungan gelar tes urin penghuni lapas. Saksikan beritanya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Bethan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Bethan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Anda masih bersama kami dalam seputar iNews Sumsel. Guna memastikan tidak adanya barang terlarang yang masuk ke dalam sel tahanan, tim gabungan terdiri dari petugas lapas, Polri, TNI, dan BNN Kota Pagaralam melakukan tes urin dan razia sel tahanan lapas kelas 3 Pagaralam. Dengan dijaga ketat petugas gabungan TNI, Polri, dan petugas lapas, satu persatu warga binaan lapas kelas 3 Pagaralam dilakukan tes urin secara acak kepada 30 orang warga binaan kasus narkotika, serta dilakukan razia barang terlarang di dalam ruangan sel tahanan oleh petugas gabungan. Hal ini dilakukan untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika atau P4GN. Setelah dilakukan pendataan oleh petugas BNN, satu persatu tahanan kasus narkotika didata oleh petugas BNN. Diambil sampel urin yang dilakukan di lingkungan lapas, dengan dijaga ketat petugas lapas dan petugas dari BNN. Barang yang berhasil ditemukan di dalam sel tahanan disita petugas, seperti kawat, gunting, sikat gigi, dan barang lainnya yang sudah diamankan untuk dimusnahkan. Razia gabungan, yaitu P4GN, serta tes urin, dengan jumlah tes urin secara acak atau random berjumlah 30 warga binaan dengan kasus narkoba. Alhamdulillah pada hari ini hasil dari tes urin negatif semuanya. Ya, pengawasan dilakukan secara sinergi yang ada, kolaborasi yang ada bisa berjalan. Di samping kita juga bisa mendeteksi kalau ada hal-hal yang mungkin terjadi di lapas, kita selaku aparat hukum yang lainnya bisa membantu.
Dengan diadakannya tes urin dan razia ini, diharapkan tidak adanya peredaran barang terlarang dan penyalahgunaan narkotika di lingkungan lapas. Dari Pagar Alam, Yudi Fahman, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sopir truk asal Lampung tewas ditikam di depan Terminal Karya Jaya, Palembang. Korban ditikam orang tak dikenal di bagian leher saat sedang berhenti untuk membeli rokok. Dari rekaman warga terlihat korban terkapar bersimbah darah. Korban terkena tusukan senjata tajam di bagian bahu dan leher bagian kiri. Korban diketahui bernama Dodi Suwanto, 46 tahun, warga Bandar Sri Bawono Dusun 6, Lampung Timur, Provinsi Lampung. Korban meninggal dunia tepatnya di seberang Terminal Karya Jaya sebelum pintu tol Palembang Lampung sekitar pukul 5:30 Senin pagi. Saat kejadian, korban bersama rekannya mengendarai truk Fuso melintas dari Pekanbaru tujuan Jakarta. Setibanya di lokasi kejadian yaitu Jalan Sriwijaya Raya, Kelurahan Ibul Besar, Kecamatan Pemelutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Korban yang sedang menyetir memarkirkan truk kendaraannya untuk membeli rokok di warung. Saat akan kembali ke dalam mobil, tiba-tiba korban diserang pelaku menggunakan senjata tajam. Jenazah korban langsung dievakuasi ke ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk dilakukan visum. Dari keterangan rekan korban yang menjadi saksi menjelaskan, saat kejadian dirinya sedang tidur di bangku belakang. Dirinya terbangun karena mendengar keributan. Sewaktu keluar mobil, ternyata terlihat korban sedang diserang pelaku dan pelaku langsung kabur. Sempat ngomong nggak Pak, udah terkapar? Udah terkapar, sempat ngomong ikat. Maksudnya suruh berhentiin anunya apa, darahnya yang ngucur tadi. Tapi kan posisi di sini gimana ngikatnya, saya bingung kan. Terus sempat ngomong, itu pisaunya ambil. Saya lari ngambil pisau juga. Terus saya papah ke pinggir trotoar itu. Dia baring, ininya udah keluar terus. Jadi pisau pelaku tinggal Pak. Kasus ini kini ditangani Satreskrim Polres Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Belum diketahui identitas pelaku maupun motif penyerangan. Diduga pelaku merupakan pemalak yang meminta uang kepada korban. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Aksi pemalakan dan pungli truk dan kendaraan pribadi di Ogan Ilir kian marak. Para sopir truk ini pun sudah sangat resah. Polres Ogan Ilir bergerak cepat buruh pelaku pemalakan tersebut. Akhir-akhir ini para sopir truk berikut kendaraan pribadi yang melintas di Ogan Ilir, Sumatera Selatan diresahkan adanya aksi pemalakan dan juga pungli yang kerap dilakukan sejumlah orang tak dikenal. Aksi pemalakan diketahui terjadi di kawasan Simpang 4 Jembatan Flyover Nilakandi, Kecamatan Pemelutan, Kabupaten Ogan Ilir. Bahkan tak jarang aksi ini mengancam keselamatan karena pelaku yang berulah bak premanisme ini melakukan kekerasan dan main kasar jika para sopir maupun kendaraan yang melintas tidak memberi uang. Akibat banyaknya laporan yang masuk ke Polres Ogan Ilir, petugas dari Sat Samapta Polres Ogan Ilir langsung bergerak cepat memburu pelaku. Sayangnya saat polisi melakukan pengejaran, pelaku berhasil lari dan kabur sehingga lolos dari petugas. Sat Samapta Polres Ogan Ilir melaksanakan giat tepatnya di sekitaran Simpang Nilakandi. Secara antusias tadi sudah keliling, termasuk kita bersihkan di sekitaran Simpang Nilakandi. Ini untuk aktivitas termasuk ada kurang lebih 10 masyarakat yang aktivitas kami kejar, namun kami lari, kami kejar, tidak kami dapatkan. Pengguna jalan dihimbau untuk terus memberikan laporan jika aksi pemalakan masih terjadi agar perjalanan nyaman. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu, pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Rizka Silviana, sampai jumpa.